Kalau kamu tidak merasa berdosa, nggak apa-apa, kata Allah. La ja'allahu biqaumin yukhti'un tsumma yastaghfirun fayaghfir lahum. Allah akan ganti generasi baru yang mana mereka merasa berdosa kepada Allah, lalu mereka minta ampun, lalu Allah ampuni. Jadi dosa itu rasa. Saya sudah sebutkan berkali-kali, Bapak Saudara, kalau ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa adab. 3 aja. Dosa zahir, dosa mata, kita semua punya. Tapi jangan masuk ke dosa yang batin. Kalau iya, tobatnya harus lebih serius. Pernahkah merasa diri lebih baik dari orang? Pernahkah merasa lebih suci dari orang lain? Pernahkah merasa lebih benar dari orang lain? Merasa benar boleh, lebih benar nggak boleh. Bisa bedain? Merasa benar boleh. Masa kita nggak boleh merasa benar? Kalau nggak, untuk apa kita beramal? Kita harus yakin juga yang kita amalin benar. Tapi merasa paling benar itu sifatnya iblis. Merasa baik boleh, merasa lebih baik daripada orang lain nggak boleh. Merasa baik berarti syukur, merasa lebih baik berarti sombong. Itu beda-beda tipis itu ya. Apabila orang-orang tidak merasa berdosa, maka Allah akan ganti generasinya. Muncullah nanti generasi baru yang mereka kolbunya lebih baik. Nah, dia nggak merasa dosa zahir, dia merasa dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin itu yang paling ringan tapi paling bahaya. Apa itu? Ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalai satu napas naik turun, ada kelalaian di situ, itu sudah berbahaya. Apa kata Allah di Quran? Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu lalai. Sempat lalai, kena larangan itu. Beriman kekasih Allah, dia merasa bermaksiat walaupun dia nggak perlu korupsi, zina, ngambil hak orang, nyakitin orang, nggak. Dia lupa, ingat Allah di kolbunya sudah disebut maksiat. Apalagi kalau dia pernah dosa zahir. Itu lebih dahsyat lagi tobatnya. Dosa batin aja nih, nafasnya kosong dari menyebut nama Allah, kosong dari mengingat nama Allah, apalagi dalam sholat. Itu baginya sudah maksiat yang besar. Apalagi dia memang maksiat secara zahir. Ada nggak kita yang nggak pernah maksiat kalau gitu? Nggak ada ya. Tapi banyak orang secara zahir dia nggak ngerasa maksiat. Imam Syahrastani pernah mengatakan, kelompok Khawarij adalah kelompok yang merasa diri mereka tidak bermaksiat secara zahir, tapi batin mereka nggak selamat. Kelompok ekstrim. Makanya mereka meneraka-nerakakan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu karena kolbunya kotor, tapi hafalannya. Dia menghukumi orang dengan hafalan-hafalannya. Dan ini berbahaya. Ya. Ini yang akan kita hadapi nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, yang kita hadapi di masa depan itu orang-orang yang soleh secara zahir tapi batinnya kotor. Kita merasa diri kita kotor zahir dan batin, lalu kita tobat, itulah senjatanya. Kalau nggak ada rasa itu, wah kita lewat sama mereka ya. Innama yadkhul jannata man yarjuha. Nah, ini hadis menarik juga nih. Hadis yang juga didapatkan di riwayat Imam Baihaqi ya, dan riwayat lain. Yang masuk surga itu hanya yang mengharapkan masuk. Yang masuk neraka itu yang tidak pernah berharap masuk surga, yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik.
Dengan demikian Bapak Saudara yang bukan Allah, jadi al-khawf dan roja, rasa takut, rasa harap, ini harus dipelihara. Nah, inti dari rasa takut itu bukan hanya sekedar dari maksiat, tapi inti dari rasa takut itu karena Allah itu punya sifat namanya Jalal. Apa tadi namanya Jalal? Keagungan. Kita segan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilustrasi biar gampang, Pak. Punya guru nggak dulu yang kita segani di sekolah? Berani nggak buang sampah depan dia? Nggak berani ya? Tapi kalau gurunya pergi, buang sampah lagi nggak? Iya, berarti kita takut kepada dia. Ada guru yang kita sukai dulu di sekolah? Ada ya? Lalu dia ketika mau buang sampah, di depan dia mau buat sampah. Dia mau ambil sampah. Karena kita sayang sama dia, kita bilang, maaf Pak Guru, biar kami aja yang buang. Sudah sayang. Jadi khauf dan roja ini dua kejadian rasa yang dia bercampur aduk di kolbu. Bercampur aduk di dalam kolbu. Pernah suka seseorang? Pernah ya? Khawatir nggak kalau cinta kita ditolak? Iya. Galau nggak kalau kita nggak diingat-ingat sama dia? Galau ya? Jadi kalau dia nggak kirim salam, kayaknya aneh hari itu. Atau kalau nggak ketemu dia sesaat, kayaknya aneh. Nah inilah bab yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Al-khawf dan roja itu jika didasari kepada cinta, maka dia rasanya lebih ringan, lebih asik. Didasari apa? Cinta. Kita ini kalau nggak ketemu dengan muncul lagi bab rindu. Dalam rindu itu muncul rasa takut. Jangan-jangan nggak diterima nih. Jangan-jangan dia ingat yang lain nih. Jangan-jangan perhatiannya kurang nih. Maka orang yang khauf dan roja ini sibuk. Ketika dia mau bertemu atau ada kesempatan bertemu dengan yang dia sukai ini, dia akan mencari perhatian. Bajunya dibagusin, mukanya dibersihin, model rambutnya dibenerin. Itu kalau kekasihnya fisik, manusia. Kalau yang kita cintai itu Allah, gimana? Karena Allah, mari cari perhatian Allah. Allah itu selalu memperhatikan hambanya, tapi carilah perhatian rahmatnya, perhatian kasih sayangnya. Bagaimana caranya? Di kolbu ada khauf dan raja, sumbernya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta indikatornya cuma satu, dawam zikri, senantiasa ingat dia, senantiasa merindukannya, takut kalau salah tingkah di depannya. Itu jadi ya. Kalau kita sudah cinta, suka memberikan kejutan nggak, hadiah. Itu untuk apa? Cari perhatian. Maka yang layak dijadikan objek untuk kita cari perhatiannya adalah Allah, sumber semua cinta. Ya. Siapa yang dicintai Allah, maka semua yang di makhluk ini, yang di alam semesta akan mencintainya. Insya Allah.